Halo seluruh, sugeng injang, sugeng siang, sugeng dalu. Welcome and welcome back to the Sonovi channel. Kali ini Mimin mau ngalur sebuah anime hasil garapan studio Madhouse yang dirilis pada Oktober 2011 silam. Udah cukup lama sih, tapi tetap bagus kok. Anime ini berjudul The Princess and the Pilot, bergenre adventure, military, and romance. Anime ini mengisahkan tentang kisah percintaan terlarang antara seorang pilot bayaran yang kere dengan seorang putri kerajaan yang tajir. Apakah kisah percintaan mereka akan berakhir happy ending? Okay, without further ado, let's hear the story. Yuk kita ngalur. Di awal anime, Shin menunjukkan seorang anak laki-laki yang sedang berlarian di sebuah gang sempit. Dirinya sedang dikejar oleh sekelompok anak lain yang ingin merampok uang miliknya. Dan akhirnya dia pun berhasil dirampok tuh. Dan dikatain seorang bestado. Bestado itu apa? Nanti deh dijelasin apa itu bestado. Anak laki-laki inilah yang akan menjadi tokoh utama dalam kisah anime ini. Dia adalah Charles Carino. Shin kemudian berpindah ke sebuah pesta. Di sana sang tokoh utama wanita yang bernama Putri Vanna sedang dilamar oleh seorang pangeran yang berasal dari kerajaan Levam yang bernama Pangeran Carlo. Di acara tersebut, Pangeran Carlo berjanji bahwa dirinya akan menjemput Putri Vanna dan menikahinya 1 tahun lagi, yaitu setelah dirinya berhasil mengalahkan kerajaan Amatsukami yang merupakan musuh dari kerajaan Levam. Jadi ceritanya tuh kerajaan si Pangeran Carlo, kerajaan Levam, lagi perang sama kerajaan Amatsukami. 1 tahun pun berlalu, dan belum ada kabar baik dari Pangeran Carlo bahwa dirinya telah berhasil mengalahkan kerajaan Amatsukami. Dan pada suatu malam, rumah Putri Vanna diserang oleh pasukan Amatsukami. Mereka berniat untuk menekan moral kerajaan Levam dengan menyerang calon ratunya. Akan tetapi, Putri Vanna berhasil selamat meskipun dia harus kehilangan ayahnya dalam insiden penyerangan tersebut. Kemudian Shin berpindah ke Charles yang sudah dewasa. Dia menjadi seorang pilot bayaran di San Maltilia, angkatan udara kerajaan Levam. Dirinya merupakan pilot terbaik yang ada di angkatan udara tersebut. Karena itulah dia diberikan sebuah misi rahasia yang sangat penting oleh petinggi San Maltilia. Di sini, para petinggi San Maltilia masih ragu untuk memberikan misi rahasia tersebut kepada Kapten Carino, Kapten Charles, yang merupakan seorang bestado. Nah ini nih, bestado sendiri merupakan istilah yang diberikan kepada seseorang dengan garis keturunan campuran antara kerajaan Levam dan Amatsukami. Kapten Carino atau Kapten Charles lahir dari seorang ayah berdarah Levam dan ibu berdarah Amatsukami. Karena itulah dia disebut bestado yang selalu direndahkan dan dihina oleh rekan-rekannya. Meski begitu, tidak ada pilot yang lebih handal darinya di San Maltilia. Dan dengan terpaksa, misi rahasia pun diserahkan kepadanya oleh para petinggi di San Maltilia. Misi rahasia tersebut adalah mengantarkan calon ratu kerajaan Levam yaitu Putri Vanna menemui Pangeran Carlo di daratan utama. Dari sinilah kisah percintaan Carino dan Putri Vanna dimulai. Oke, misi pun dimulai. Carino dan Putri Vanna take off dari San Maltilia untuk menuju ke daratan utama untuk menemui Pangeran Carlo. Pada awalnya semua terlihat lancar. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, mereka sering melihat pasukan pengintai milik Amatsukami. Dan karena hal itulah mereka harus sering bersembunyi agar tidak ditemukan oleh pasukan pengintai Amatsukami. Saat sedang bersembunyi, Carino mendengar Putri Vanna sedang menyenandungkan sebuah lagu. Dan seketika itu, Carino teringat dengan gadis kecil yang ada di masa lalunya. Oke, misi pun dilanjutkan. Tetapi, lagi-lagi mereka melihat pasukan Amatsukami berkeliaran dan terlihat sedang mencari sesuatu. Ternyata hal itu disebabkan karena informasi tentang misi rahasia tersebut telah bocor kepada pihak musuh. Karena sang Pangeran Carlo
mengirimkan sebuah pesan untuk Putri Fana melalui telegram militer yang kemungkinan besar diretas oleh pihak musuh. Carino pun menjadi sangat marah karena hal tersebut. Karena kecerobohan yang Pangeran Carlo buat, pengorbanan rekan-rekannya yang dijadikan sebagai umpan untuk menghadang pasukan musuh pun menjadi sia-sia. Tetapi dia segera sadar bahwa itu bukanlah salah dari Putri Fana dan segera meminta maaf karena telah marah kepadanya. Saat sedang melanjutkan penerbangan, tiba-tiba pesawat mereka dikepung oleh pasukan musuh. Dan Carino pun menjadi sangat yakin kalau informasi misi tersebut telah bocor ke pihak musuh. Musuh pun melancarkan rudalnya. Akan tetapi, tidak ada satupun yang berhasil mendarat di pesawat mereka. Saat mereka pikir telah berhasil meloloskan diri, tiba-tiba pasukan utama musuh dengan pesawat tercepatnya yaitu Shinden berhasil menembak pesawat mereka dan melukai Carino. Akan tetapi, berkat kegigihan Carino, mereka pun berhasil selamat dan membuat pasukan musuh mundur. Dan sesampainya di darat, Putri Fana segera mengobati luka Carino yang dia terima sebelumnya. Dirinya bahkan menyanyikan sebuah lagu untuk Carino yang saat itu dirinya sedang tak sadarkan diri. Ketika terbangun, Carino dibuat terkejut oleh penampilan baru Putri Fana. Putri Fana memutuskan untuk memotong rambutnya agar tidak mengganggu. Kemudian mereka berdua memperbaiki pesawat mereka yang mendapatkan banyak luka tembakan bersama. Setelah selesai memperbaiki pesawat, mereka menelusuri pulau tersebut dan menemukan sebuah padang bunga yang sangat indah. Carino yang sedang melihat Putri Fana sedang asik bermain bunga, melihat gambaran gadis kecil yang ada di masa lalunya. Dan Carino pun yakin bahwa Putri Fana adalah gadis kecil yang ada di masa lalunya tersebut. Lalu, dia menceritakan bahwa dirinya merupakan seorang anak dari pelayan yang bekerja merawat Putri Fana sewaktu kecil. Sejak saat itulah, benih-benih cinta mulai muncul di antara mereka berdua. Putri Fana pun berkata bahwa dirinya berharap untuk bisa membuang keluarga dan kedudukannya demi kebahagiaannya. Dirinya pun juga meminta agar Carino membawanya pergi bersamanya. Akan tetapi, tepat sebelum Putri Fana mengungkapkan perasaannya, Carino pun segera menghentikannya karena dia tahu bahwa hal tersebut merupakan hal yang sangat tidak mungkin untuk menjadi kenyataan. Oke, malam pun berlalu, perjalanan pun berlanjut. Dan Putri Fana sangat sedih karena perjalanan tersebut merupakan perjalanan terakhir yang akan mereka lalui bersama. Belum lama perjalanan dimulai, mereka langsung disergap oleh pasukan musuh dari berbagai arah. Pertarungan berat sebelah pun tak bisa dihindari. Pasukan musuh menembak pesawat mereka dengan membabi buta. Tetapi tenang, si pengarang cerita masih berpihak kepada sang tokoh utama. Dengan gigih, Carino menghindari semua tembakan yang diluncurkan oleh pasukan musuh dan berhasil meloloskan diri dari armada utama musuh tanpa lecet sedikit pun. Keren. Saat mereka pikir sudah berhasil selamat, pesawat Shinden muncul di depan mereka. Pesawat yang dipiloti oleh kapten pasukan musuh itu berniat untuk berduel dengan Carino. Dia ingin melihat kemampuan seperti apa yang Carino miliki. Duel sengit pun terjadi. Meskipun Carino memakai pesawat dengan spek lebih rendah dari Shinden, dia pun tidak mau kalah dalam duel tersebut. Meliuk ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, berbagai manuver dia lakukan demi mengalahkan Shinden yang ada di depannya itu. Dan berkat keberadaan Putri Fana yang berhasil menembak di waktu yang krusial, Carino pun berhasil mengalahkan pesawat Shinden tersebut dan memenangkan duel. Mereka pun segera melanjutkan perjalanan dan sampailah di titik penjemputan. Di sana, mereka saling mengucapkan salam perpisahan yang dramatis. Tim penjemput pun datang dan membawa Putri Fana pergi. Meski sudah mempertaruhkan nyawanya untuk melaksanakan misinya dengan sempurna, Carino masih diperlakukan semena-mena.
Putri Fana yang melihatnya pun menjadi sangat marah karena orang yang dia anggap sebagai ksatria diperlakukan seperti anjing. Dia pun meminta agar Karino diizinkan untuk ikut naik ke pesawat induk. Akan tetapi permintaan tersebut ditolak. Karino yang telah menyelesaikan misinya yang seharusnya sudah pergi, malah mengikuti pesawat induk tersebut untuk mengucapkan salam perpisahan terakhirnya. Dia melakukan berbagai manuver dengan pesawatnya, seolah-olah dirinya sedang berdansa, dan menaburkan serbuk emas yang menjadi bayaran misi tersebut, di atas pesawat induk sembari berdansa. Semua kru yang berada di pesawat induk pun menjadi bersemangat dan bersorak-sorak kegirangan. Putri Fana pun keluar untuk menyaksikan pemandangan tersebut dan mengucapkan rasa terima kasihnya sekali lagi. Dan akhirnya si putri dan si pilot pun berpisah. Tamat. Oke, pelajaran yang bisa diambil dari anime ini adalah cinta tidak harus memiliki, dan terkadang kita harus mampu mengorbankan atau merelakan sesuatu yang kita cintai demi kebahagiaan banyak orang. Titik. Ya, itulah akhir dari Ngalur, anime The Princess and the Pilot, karyawan studio Madhouse. Jika kalian para sedulur suka dengan Ngalur kali ini, jangan sungkan buat kasih like, komen, dan subscribe. I think that's all. Thanks for watching and cheerio. Bye-bye. Kemudian scene berpindah ke Charles. Kemudian scene berpindah ke Charles. Tetapi dia segera sadar bahwa Kemudian mereka berdua memperbaiki pesawat mereka. Kemudian mereka berdua memperbaiki pesawat Kemudian mereka